رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini Allah kumpulkan kita bersama-sama mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini InsyaAllah membuat nama kita satu persatu InsyaAllah dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduknya kita di sini merupakan salah satu tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduknya kita di sini pun membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang kita kenal dengan karangan maulid beliau, Maulid Simtul Durar dari Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam salah satu qasidahnya, "Zawaqat taubatak ya al-'asi idza batatu, zawaqat la syakk tughfar jami' ad-dunub." Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan tentang kemuliaan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan bahwasanya waktu yang paling tepat bagi seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertaubat ketika datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dan ketika datangnya bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka diyakini bahwasanya setiap kita yang mempunyai dosa dengan wasilah perantara Nabi Muhammad SAW, maka kita yakin dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para anbiya, salah satunya Nabi Allah Adam alaihissalam menjadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai wasilah perantara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berkat Nabi Muhammad, kesalahan Nabi Allah Adam alaihissalam dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kelahiran Nabi Muhammad merupakan hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia. Tidak ada seorang manusia yang hari kelahirannya lebih istimewa daripada hari kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran yang di dalamnya terdapat keajaiban, mendatangkan keberkahan bagi alam semesta. Nabi kita Muhammad SAW merupakan suatu rahmah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat beliau. Di mana dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan, "Innama ana rahmatun muhdah." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rabiul Awal ini bisa berkumpul mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana disebutkan oleh para ulama,
min alamatil muhibbillah mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, maka orang tersebut harus mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari segi akhlak, mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Ngikutin baginda Nabi besar Muhammad mulai dari akhlak beliau, af'al beliau, perintah-perintah Nabi Muhammad, serta mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kalau diukur dengan kecintaan para sahabat, maka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Cintanya para sahabat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika dikabarkan kepada beliau tentang wafatnya Nabi Muhammad, maka beliau langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Allahumma adhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin abada. Ya Allah, hilangkanlah pandanganku, butakanlah mataku ya Allah, sehingga aku tidak akan lagi melihat setelah kekasihku Muhammad kepada siapapun. Maka seketika doa Abdullah bin Zaid dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di mata beliau tidak ada orang yang lebih beliau cintai daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang taat kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Ya, di bulan Rabiul Awal ini merupakan suatu kesempatan untuk kita mendengarkan sirah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad, bisa mengenal siapa itu sosok baginda Nabi besar Muhammad, bisa memahami tentang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini banyak di antara umat Nabi Muhammad yang mereka itu kadang-kadang dengan sengaja meninggalkan sunnah baginda Rasulullah. Umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta dengan Nabi, ya, tapi mereka meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Alhamdulillah ketika masuk tadi kita dapat hadiah siwak. Alhamdulillah, siwaknya dipakai, jangan dijual. Yang hari suhu. Ya, kalau biasanya orang kepikirannya duit, jualnya. Ya, dipakai. Jadi dipakai, niatkan. Jadi siwak itu salah satu sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah. Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan, aku perintahkan mereka itu menggunakan siwak setiap kali sholat. Siwak itu memang kayu, tapi berbeda dengan kayu yang lain. Beb, boleh kan Beb siwak pakai kayu yang lain? Boleh aja. Pakai apa enggak? Kayu yang apa? Jambu kristal. Oh gitu. Jambu biji. Enggak ya biji. Kadang-kadang ada yang nanya, pakai kayu yang jambu biji boleh kata? Pakai aja.
kalau gigi tahan. Ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan siwak, ya sebelum dibuka ujungnya itu, ya, nah, niatkan dahulu, ya, itu niatnya nawaitu siwak, ya, littiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berniat menggunakan siwak ini untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jadi bukan ketika sholat. Kalau sholat niatnya beda lagi. Kalau ketika sholat kan nawaitu siwak di sholat. Untuk baca Quran nawaitu siwak wa qiraatul Quran. Nah ini ketika kita umpamanya kayak tadi dapat hadiah. Siwak. Niatkan. Nawaitu siwak littiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bersiwak ini niat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siwak ini ada caranya menggunakannya. Ya. Baru Caranya. Oh, caranya. Hanyar bunga hanyar. Nah, jadi siwak ini apa namanya? Ini Ustaz Sepul Saya hampir suhu ya. Allah. Main kan. Jadi kepala ini buka. Ya, ininya ditanggung nggak apa-apa. Jadi obat. Nah, ini dilembutin dulu lah, pakai gigi. Ya. Jadi dia sudah kayak apa, kayak gosok gigi, boleh pakai. Ya, bentuk apa namanya itu angka 8. Pakai aja langsung. Ya, Pakai aja. pakai aja langsung. Untuk barakah. Berkah. Jadi letakkan dulu. Yang punya gigi nyaman, udah ada gigi. Pakai 3 kali. Ya. Kanan di belakang. Kanan, bawah, ke atas. Nah, setelah itu kayak ini. Ya, terakhir itu ketiga apa namanya, digosokin ke lidah. Ya. Jadi siwak ini, nah ini udah dipotong kayak ini lah. Nah ini setelah 3 hari kan dipotong lagi, nah, sampai sebulan, nah, dipotong-potong, jadi penyakit. Ya, udah 3 hari potong. Ya, kadang-kadang orang beratnya beli siwak itu masalah 3 hari potong lagi, 3 hari potong lagi. Ya. Ukurannya jadi kecil, sampai kayak ini. Kadang ada orang bagi siwak udah kayak ini ukuran, masih dipakai. Ya. Hukumnya jadi makruh. Ya enggak. Nah ukurannya itu sini. Nah lebih kayak ini. Ya. Jangan lebih kecil dari sini. Ya, kalau sudah kecil, udah ukuran jari kayak gitu, sudah beli baru. Ya, nah itu siwak. Nah, salah satu manfaat menggunakan siwak ini, kalau seandainya ada orang yang sakaratul maut, mau meninggal dunia, ya, ketika nazar, gosokkan siwak, maka insya Allah orang tersebut wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, siwak. Yang binian boleh pakai. Ya. Latihan binian semuanya disunahkan. Nah itu pakai kayu siwak. Nah, kadang-kadang orang pakai sumban. Ini bagiannya. Setiap sholat gosok pakai baju. Subuh, zuhur pakai, asar pakai. Ya. Memang disebutkan oleh ulama itu as-siwak walau bi atrafi thawb. Bersiwaklah kalian walaupun menggunakan ujung pakaian. Nah, tapi ujung pakaian itu ketika darurat lupa bawa siwak. Dipakai ini bukan di istiqomah kan siwak udah beli digosok sini terus.
Ya, Allah gua. sampai bajunya berubah warna. Mau dapat syafaat Nabi tapi kada bengong. Modal. Siwak beli kalau mau dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nah banyak sudah daripada sunnah Nabi Muhammad yang banyak ditinggalkan oleh umat. Siwak, minyak wangi, pakaian warna putih, ya, terutama ketika hari Jumat. Ya, ulun paling musim, ulun udah melihat ada orang apalagi khutib. Ya, apalagi khutib, khutbah pakai warna hitam. Ya, jadi khutib warna hitam, gamis warna hitam. Ya, enggak, berarti itu orang enggak perhatian dengan sunnah Nabi Muhammad. Ya, apalagi orang tersebut apa namanya itu memegang keamanan ilmu Nabi Muhammad. Allah. Ya, yang seharusnya mencontohkan. Hari Jumat jadi khutib pakailah pakaian warna putih. Enggak urut apa namanya? Kalau di Kelayan itu penasehat masjid apa? Masjid Nurdin. Itu pengurus masjid itu masih tahu. Ini yang khutbah di sini harus pakai warna putih. Enggak boleh buat. Karena apa? Kalau dibuat di bawah itu khutib wajib pakai warna putih. Jadi khutbah itu tidak ada lagi. Kadang pakai baju warna hijau, ya. Warna hitam kan tidak cocok. Hari Jumat sunnah pakai warna putih. Disiapkan khusus pakaian khusus warna putih, walaupun sebiji cuma punya. Gamis cuma punya satu, khusus kan buat hari Jumat. Ya. Tidak ada gamis warna putih, baju koko warna putih, sarungnya barang aja warna apa? Nah, lebih bagus lagi sarungnya warna putih. Tidak ada sholat Jumat baju silangan lagi. Silangan. Pakai batik. Kita masuk. Sholat di depan lagi. Ya. Nah ini sunnah yang harus diperhatikan. Sholat Jumat pakai gamis warna putih. Kalau ada surban, pakai surban. Ya, pakai bolang. Ya sunnah. Ya, bolang itu kan cuma buat guru-guru. Ya, sunnah dari Nabi Muhammad. Tapi pintar-pintar mandak diri. Ya, jangan mentang-mentang dengar sunnah kayak ini, pakai gamis putih, surban bola, ya, duduk di depan mimbar, ya, bolang galal. Lepas mutimnya tidak datang, nah, ada guru sini, ya, disuruh gantikan, nganga. Ya, boleh, ya Pak. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika di hari Jumat. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, satu saja sunnah yang diamalkan, ya, diniatkannya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, orang tersebut kata Nabi dapat pahala 100 orang mati syahid. Ya. Pahala 100 orang mati syahid. Dapat pahala 100 tidak mau. Bungul itu keterlaluan. Ya enggak, bungul itu keterlaluan. Ya. Ngamalin 1 dapat 100. Ya enggak, kan ujung itu banyak. Apalagi yang pintar nyari ujungan. Modal 2.000, 5.000. Ya, nah ini sunnah Rasulullah 1. Coba kalau hari Jumat itu berapa sunnah? Baju warna putih sudah dapat 100 pahala orang mati syahid. Pakai minyak wangi dapat lagi 100. Siwak dapat lagi 100. Ya, surban, imamah udah 500.
Kada. Seru bang nyambut. Yang good bang. Ya. Musim. Habisnya warna putih sudah dapat 100 pahala mati syahid. Pakai minyak wangi 100, pakai sorban 100, pakai bolang 100, sudah 400. Pakai siwak 100 lagi 500. Belum masuk ke masjid kaki kanan dapat lagi 100, 600. Sholat tahiyatul masjid dapat lagi 100. Dengar banyak banget. Bisa dapat apa? Pakai tongkat kalau ada tongkat. Pakai tongkat. Sehari itu kita bisa dapat pahala orang mati syahid itu sampai ribuan. Tapi kadang-kadang karena terlalu mungul tadi zaman kita tidak mau dapat pahala kayak itu. Padahal pahala yang seperti ini dasar buat kita sholat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keutamaan untuk umat Nabi Muhammad? Ngamal ngerjain ini pahalanya sekian, ngamalin ini pahalanya sekian. Berbeda dengan orang-orang dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman kita. Orang zaman dulu ya, tidak Allah berikan pahala sebanyak umat Nabi Muhammad. Kenapa? Itu buat bekal. Ya. Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, jadi biar banyak bawa bekal. Orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, ketika keadaan umat rusak, ketika keadaan umat telah meninggalkan sunnahku kata Rasulullah, falahu ajru mi'ata syahid. Orang itu dapat pahala 100 orang mati syahid. Tahu enggak mati syahid? Tahu mati syahid? Apa mati syahid? Hah? Jihad, perang. Tapi dengan orang kafir, bukan dengan kampung sebelah. Lain kelahi dengan paman, bukan. Dengan orang kafir. Kafirnya harbi, yang boleh diperangi, bukan kafir zimmi. Ya, bukan ada orang kafir Cina lewat kepalanya tempeleng. Itu tidak ada berpahala, tidak berdosa. Ya, kafir zimmi tidak boleh diganggu. Ya, orang yang mati syahid itu bahkan disebutkan sebagian mazhab ya, haram disolatkan, nggak boleh disolat. Sebagian pendapat mazhab pengikut Imam Syafi'i ada yang mengatakan haram disolat. Ya. Tahu nggak solat kifayah atau kifayah? Masalah tahu nggak solat kifayah? Apa tahunya? Tidak boleh disolati. Kenapa tidak boleh disolati? Karena haram dimandikan. Kenapa haram dimandikan? Karena kalau dimandikan darah bekas perang tadi hilang. Ya, kalau dimandikan kan bersih, darahnya tadi hilang. Padahal mereka yang mati syahid tadi, kenapa diharamkan dimandikan? Karena darahnya tadi nanti sebagai bukti bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah. Di jalan Allah. Nah, itu bisa didapatkan dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nyebarkan salam, ya enggak? Nyebarkan salam, tapi lengkap. Assalamualaikum. Jangan ASS. ASWB bingung kita jawabnya. Kadang ada yang WA ASS. Oh, jawabnya WSS. Itu tahu bingung kita ASS-nya.
Ya, makanya bujur-bujur kalau nge-WA ke Assalamualaikum, jadi dapat pahala. ASS. Ya. Ketika kita berjalan ketemu dengan orang yang kita yakin mereka ini muslim, ya, sebarkan salam. Ya. Assalamualaikum, sekalipun yang kita beri salam tadi orang-orang yang jauh dari Allah. Ya, jangan ucap salam sama yang peci aja. Assalamualaikum. Pas yang duduk kan ada botol. Bahaya nih. Bisa lempar yang botol. Sudah takut dahulu. Ya. Bisa jadi dengan salam kita tadi, kita ucap salam dengan mereka dengan niat yang ikhlas, ngamalin sunnah Nabi Muhammad. Dia tidak tahu berkat salam kita tadi kalau orang tadi dapat hidayah dari Allah. Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam guru. Ya, besoknya lewat lagi. Waalaikumsalam guru. Nanti bisa-bisa orang dari Kubah. Guru ini pancak lewat sini. Lagi lah minuman. Kan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantara keutamaan orang yang menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tanda cinta kita dengan Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnah. Kemudian banyakin sholawat di bulan Rabiul Awwal. Ya, jangan cuma tulak sana sini, sholawat kali baca. Ya, sholawat untuk Nabi Muhammad, jangan sampai kurang. Sehari kalau bisa paling sedikit 100 kali. Ya. Karena orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad, mereka ini akan menjadi golongan orang yang paling dekat dengan Nabi. Ya. Makin banyak baca sholawat dengan Nabi Muhammad, paling dekat kita dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak pernah sholawat, jangan harap di akhirat bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma dekat, ngelihat aja kata. Ya. Udah di dunia tidak bisa melihat Nabi, tidak pernah mimpi Nabi Muhammad. Di akhirat tidak bisa melihat wajah baginda Rasulullah. Celaka kata Rasulullah, orang yang nanti pada hari kiamat Allah haramkan matanya memandang wajahnya. Padahal pada saat itu cahaya Nabi Muhammad sangat luar biasa. Subhanallah, tidak tahunya ada beberapa golongan manusia yang Allah haramkan matanya memandang wajah Nabi Muhammad. Siapa mereka ini? Golongan orang yang enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bacaan solawat ini gampang, ringan. Apalagi solawat Jibril. Salah. Terlalu cepat. Yang bujur Allah Muhammad bukan Muhammad jadi bujur. Bujur Muhammad mana yang dipanggil? Muhammad nama Rasulullah. Nabi Muhammad pernah duduk dengan para sahabat. Di situ ada sahabat-sahabat pembesar di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika lagi duduk, subhanallah, ada seorang laki-laki datang. Nabi ketika melihat laki-laki itu masuk, Nabi Muhammad langsung bangun dari tempat itu. Ya. Nabi Muhammad langsung bangun dari tempat itu, dari tempat duduk. Langsung berdiri Rasulullah. Langsung disambut yang datang tadi. Diparak oleh Nabi Muhammad, dipegang. Sini Rasulullah. Disuruh duduk di samping beliau. Tempat duduk yang lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain, lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku minta maaf kepada engkau. Ya, aku mendudukkan laki-laki ini lebih tinggi dari engkau." Ini sahabat bingung, siapa ini orang? Bisa disambut oleh baginda Rasulullah, disuruh Nabi duduk di samping beliau.
ini orang pasti punya amalan luar biasa. Ya, orang itu diam aja. Nabi Muhammad yang membuka. Kata Rasulullah, tahukah kalian kenapa aku suruh laki-laki ini duduk di sampingku, duduk di tempat yang lebih tinggi dari kalian? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling banyak baca sholawat kepadaku kecuali laki-laki ini. Dia paling banyak baca sholawat kepadaku. Di muka bumi ini tidak ada orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku atau Rasulullah kecuali orang ini. Makanya aku suruh dia duduk di samping. Bingung sahabat. Padahal sahabatnya ahli sholawat semua. Kalah dengan laki-laki. Dibuka oleh Nabi Muhammad sholawat apa yang dibaca. Kata Rasulullah, laki-laki ini setiap pagi dan sore hari selalu baca sholawat cuma 1 kali. Pagi 1 kali, sore 1 kali. Jadi 2. 1 tambah 1 2. 2 kali sehari. Tapi sholawatnya bisa ngalahin bacaan sholawat sahabat yang lain. Kata Rasulullah, setiap pagi dan sore dia selalu baca sholawat dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Ya Allah, sholawat atas baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahkan sholawat untuk Rasulullah sebanyak orang yang sholawat kepada beliau, dan sholawat untuk Nabi Muhammad sebanyak orang yang tidak sholawat kepada beliau. Kalah 1 kali baca. Hebat sahabat-sahabat ngarang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa sholli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama amartana an nusalli alaihi wa sholli ala Muhammadin kama yanbaghi sholata alaihi. Itu dibacanya pagi 1 kali, sore 1 kali. Bacaan sholawat sahabat kalah semua. 1 kali baca, tapi sama seperti banyaknya orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad. Yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad banyak, yang gak ada bersholawat pun banyak. Nganga-nganga. Daripada nganga-nganga, lebih baik baca sholawat. Tahu apa yang dipikirin. Nggak tahu apa yang dipikirin. Inilah ada. Pikirin apa? Bayar listrik ada, bayar ledeng ada, punya anak ada, gawin. Banyak ini sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah kalimat yang ringan, gampang diucapkan. Ringan. Tapi kata ulama, sholawat walaupun ringan diucapkan, yahtaju ila tauhid. Walaupun bacaan sholawat itu ringan, tapi orang yang mau membacanya tadi itu memerlukan taufik dari Allah. Makanya tidak sembarang orang, tidak sembarang lisan yang Allah izinkan lisannya untuk memuji baginda Nabi Muhammad. Yang Allah izinkan lisannya untuk digunakan sholawat kepada Nabi. Maka beruntunglah kita yang lidah-lidah Allah berikan kemudahan bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nama kita diingat oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh baginda Rasulullah sebagai pecinta beliau, sebagai orang-orang yang insya Allah selalu berjalan di jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
kemudahan berkat Nabi Muhammad, dosa kita diampuni oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad segala urusan kita dimudahkan Allah. Berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, tahlil kah langsung? Tahlil kah? Begini. Tahlil belum. Ada samplok. Tahlil aja. Tahlil aja sudah, doanya kan lempar ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.